Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Samsia sebagai konselor dan saya Elvi Daria Isanti sebagai konseli. Di sini kami akan mempersembahkan implementasi kegiatan konseli menggunakan teknik talk stopping atau penghentian pikiran. Nah, mau tahu kan kelanjutan videonya? Yuk, simak. Check it out. Talk stopping adalah teknik psikoterapi cognitive behavior yang dapat digunakan untuk membantu klien mengubah proses berpikir. Mengubah proses berpikir merupakan hal penting bagi seorang terapis untuk mempertahankan perasaan klien dapat berpengaruh kuat dengan pola dan proses berpikir. Cara untuk mengimplementasikan teknik talk stopping melibatkan 4 langkah. Sebuah sesi talk stopping lazimnya membutuhkan 15-20 menit untuk pemantauan diri klien, yang bertujuan agar pikiran intrusif lebih jarang muncul dan menghilangkannya di bawah kendali klien. Interupsi pikiran, langkah ketiga yang disebutkan di atas, mengikuti suatu proses 4 tahap yang mengalihkan kontrol dari konselor profesional ke klien. Talk stopping telah digunakan untuk mengurangi pikiran negatif tentang diri sendiri, merokok, halusinasi visual, audiotorik, dan insomnia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Vida, silakan masuk Vida. Dari mana Vida? Dari sekolah ini, Bu. Oh, dari sekolah ya. Oh ya Vida, ini rumahnya di mana ya Pak Ibu belum tahu? Rumah saya di kompleks Jati Permai, Bu. Oh di sana ya. Iya. Vida kesini naik apa? Naik motor, Bu. Oh ya Vida sekarang sudah kelas 12 ya? Iya, Bu. Sekarang saya sudah kelas 12. Sebentar lagi udah mau lulus ya? Iya, Bu. Oh ya, gimana untuk sekolahnya? Apakah lancar? Jadi begini, Bu. Tujuan saya kesini itu untuk melakukan konseling. Oh ya, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah sebelumnya Vida pernah melakukan sesi konseling sebelum menemui Ibu? Belum, Bu. Ini pertama kali saya ingin melakukan konseling dengan Ibu. Baiklah, kalau begitu Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai konseling. Jadi, konseling merupakan proses bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseli. Di sini Vida sebagai konseli dan Ibu sebagai konselor. Ibu sebagai konselor akan membantu Vida dalam menyelesaikan masalahnya. Tetapi untuk penyelesaian masalahnya Vida yang menentukan. Ibu sebagai konselor hanya fasilitator untuk membantu Vida menemukan alternatif penyelesaian masalah. Baik, Ibu. Saya mengerti. Oke, untuk konseling hari ini kita bisa menggunakan 30 kurang lebih 30 menit. Apakah Vida setuju? Iya, Bu. Saya setuju. Oh ya, Ibu mau bertanya. Jadi apa yang sekarang sedang Vida rasakan? Jadi begini, Bu. Tapi maaf ya, Bu, sebelumnya Ibu jangan bilang ke siapa-siapa, soalnya Vida takut, Bu. Baik, nah di sini dalam proses konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini menuntut seorang konselor untuk merahasiakan apapun yang diberitahukan oleh konseli. Jadi di sini hanya Vida dan Ibu saja yang tahu, jadi tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Baiklah, Bu, Vida akan cerita tentang masalah yang Vida hadapi. Baik, boleh. Jadi begini, Bu. Oh, iya Pak, baik. Saya nanti akan memberitahunya. Baik, terima kasih.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, ini nilai hasil ulangan semesterku. Apa yang 75? Matematika kamu jelek sekali. Lihat. Pelajaran lainnya bagus-bagus semua. Kenapa nilai matematika kamu jelek? 75 apanya yang jelek sih Bu? Lagi pula, Vida tidak terlalu menyukai pelajaran matematika. Pelajaran matematika itu sangat sulit Bu untuk Vida pahami. Jadi kalau menurut Vida, 75 itu sudah nilai yang bagus. Bagus. Bagus apanya? Bagaimana kamu bisa masuk perguruan tinggi kalau nilai matematika kamu jelek seperti ini? Apa yang kamu banggakan? Nah, berdasarkan cerita Vida tadi, dapat Ibu simpulkan bahwa yang Vida rasakan saat ini yaitu cemas, merasa gagal dengan pelajaran matematika. Vida menganggap bahwa pelajaran matematika itu adalah pelajaran yang sangat sulit, sangat membosankan, sehingga Vida tidak dapat fokus untuk pelajaran matematika. Bukan begitu, Vida? Iya betul Ibu. Kadang Vida juga suka berpikir mengapa nilai teman-teman Vida itu bisa bagus Bu, padahal mereka tidak pernah belajar. Vida yang belajar saja tidak pernah Bu mendapat nilai sesuai dengan keinginan Vida. Dan saat Vida sendiri, Vida juga sering bertanya kepada diri Vida mengapa hal ini bisa terjadi. Nah, sekarang apa yang ingin Vida dapatkan setelah proses konseling ini selesai? Jadi saya ingin menghilangkan pikiran negatif saya terhadap pelajaran matematika Bu, agar saya bisa mewujudkan impian orang tua saya. Nah, semua itu berawal dari pikiran-pikiran Vida sendiri. Vida menganggap bahwa matematika itu pelajaran yang sangat menyulitkan. Matematika itu pelajaran yang sangat membosankan. Sehingga Vida beranggapan bahwa tidak ada pelajaran lain yang lebih sulit dari pelajaran matematika. Iya betul Bu. Jadi Vida harus bagaimana Bu? Nah, di sini Ibu akan membantu Vida untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif Vida terhadap pelajaran matematika, agar Vida dapat mengubah pikiran-pikiran negatif tersebut menjadi pikiran-pikiran yang positif. Iya Bu, makasih ya Bu. Soalnya Vida belum mengerti Bu bagaimana cara menghilangkan pikiran-pikiran negatif Vida terhadap pelajaran matematika. Vida juga takut Bu jika nantinya nilai Vida itu akan berpengaruh pada proses masuknya Vida ke perguruan tinggi. Nah, berdasarkan dari cerita Vida tadi, maka dapat Ibu simpulkan bahwa teknik yang cocok untuk terapi Vida ini yaitu menggunakan teknik talk stopping atau penghentian pikiran. Nanti kita akan praktek. Nah, sebelumnya Ibu akan memberitahu dulu kepada Vida apa itu teknik talk stopping. Jadi, teknik talk stopping ini merupakan teknik yang digunakan untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif Vida terhadap pelajaran matematika dan menggantinya menggunakan menjadi pikiran-pikiran yang positif. Oh, jadi seperti itu ya Bu teknik talk stopping. Betul. Baik, bisa kita mulai ya untuk prakteknya. Baik Ibu. Nah, sekarang Ibu minta Vida untuk relax, tidak usah tegang, santai saja. Ibu minta Vida untuk memposisikan tubuh Vida senyaman mungkin. Jika sudah merasa nyaman, Ibu minta Vida untuk memejamkan mata. Ibu minta Vida untuk tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan. Vida ulangi lagi selama 3 kali. Ibu akan menghitung. 1, 2, 3. Bagaimana Vida? Apakah sudah merasa rileks? Sudah Bu. Nah,
sekarang Ibu minta Vida untuk membayangkan bahwa Vida sekarang sedang berada di tempat yang sepi, tidak ada orang, entah itu di kamar atau tempat apapun, yang pasti tempat itu sepi. Dan bayangkan bahwa pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam diri kamu itu ada. Bisa dipahami? Bisa Bu. Baik, kita mulai ya. Sekarang pejamkan mata. Ibu minta Vida untuk bayangkan bahwa Vida sedang berada di tempat yang sepi, kosong, tidak ada orang sama sekali. Entah itu di kamar, entah itu di tempat yang lain, yang pas tempat itu sepi. Sekarang bayangkan bahwa pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam diri Vida itu ada. Bahwa matematika itu merupakan pelajaran yang menyulitkan, membosankan, tidak mengenakan. Sekarang bayangkan dan ungkapkan dengan kata-kata sekarang juga. Matematika itu membosankan. Matematika itu menyulitkan. Aku tidak suka matematika. Aku benci matematika. Stop. Nah, itu tadi yang dinamakan teknik talk stopping, yaitu menghentikan pikiran-pikiran negatif Vida terhadap pelajaran matematika. Setelah Ibu bilang stop tadi, maka pikiran-pikiran negatif Vida terhadap matematika juga berhenti. Jadi itulah fungsi dari teknik talk stopping. Nah, Ibu mau tanya bagaimana setelah Vida mempraktekkan ini, apakah ada perubahan atau tidak? Iya sih Bu, tadi Vida merasa pikiran negatif Vida itu terhenti. Ketika Ibu bilang stop tadi ya? Iya Bu, kaget juga tadi Bu ketika Ibu bilang stop. Nah, sekarang coba Vida pikirkan seperti tadi dan ungkapkan lagi, kemudian hentikan dengan diri Vida sendiri. Ibu minta Vida mempraktekkan untuk menghentikan pikiran-pikiran negatif Vida seperti yang Ibu contohkan seperti tadi. Sekarang coba Vida tutup mata seperti tadi. Pikirkan lagi pikiran-pikiran negatif dan sekarang ungkapkan. Dan sekarang coba dengan diri sendiri menghentikan pikiran-pikiran negatif tersebut. Sekarang silakan Vida untuk mencobanya. Jadi nanti saya bilang stop ya Bu? Betul. Sekarang Ibu minta Vida untuk menutup mata kembali. Bayangkan lagi ketika Vida berhadapan dengan matematika yang sangat menyulitkan, membosankan. Pikiran itu muncul kembali, muncul, dan muncul. Semakin nyata dan terlihat nyata. Saat itu juga Vida ungkapkan, Aku benci matematika. Aku tidak suka pelajaran menghitung. Matematika itu sangat menyulitkan dan membosankan. Stop. nah begitu. Tadi Vida sudah melatih menghentikan pikiran-pikiran negatif Vida sendiri. Dan sekarang setelah pikiran-pikiran negatif Vida berhenti, selanjutnya Vida harus mengganti pikiran-pikiran negatif tersebut menjadi pikiran-pikiran yang positif. Jadi sekarang Vida pikirkan kebalikan dari hal-hal negatif yang tadi, bahwa Vida bisa, Vida mampu menghadapi ini semua. Oke, sekarang Vida tanpa bimbingan Ibu coba praktikkan seperti tadi. Dan setelah Vida ungkapkan, Vida hentikan pikiran-pikiran negatif tersebut dan menggantinya menjadi pikiran-pikiran yang positif seperti yang Ibu contohkan tadi. Aku benci matematika. Aku benci pelajaran menghitung. Matematika itu sangat menyulitkan. Matematika itu sangat membosankan. Stop.
Aku bisa. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa untuk melewatinya. Baik, kalau sudah, Vida bisa tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan. Ulangi lagi selama 3 kali, Ibu akan hitung. 1, 2, dan 3. Lalu Vida bisa membuka mata. Bagaimana Vida? Iya Bu, jadi saya merasa bahwa pikiran-pikiran negatif itu tidak perlu dipikirkan, dan justru saya harus berpikir bagaimana caranya saya bisa menghadapi pelajaran matematika dan bagaimana caranya saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Ya walaupun pelajaran matematika itu sangat menyulitkan Bu. Baik, saya minta nanti Vida di rumah untuk membuat catatan-catatan kecil yang ditempel di dekat tempat tidur. Catatan ini bertujuan di saat nanti Vida bangun, Vida dapat melihat catatan-catatan kecil yang berisi motivasi-motivasi Vida. Nah, tulisan motivasi-motivasi ini bisa Vida tulis semenarik mungkin, bahwa Vida itu mampu, bahwa Vida itu bisa. Oke, bisa dimengerti? Baik Ibu, bisa saya mengerti. Lakukan hal itu setiap hari di saat pikiran-pikiran negatif itu datang. Maka Vida dapat melakukan seperti apa yang kita lakukan saat ini. Baik, teknik ini sebenarnya mudah. Kamu bisa melakukannya sendiri di rumah. Baik Ibu. Oke, mungkin saya cukupkan konseling kita pada hari ini. Nah, lain waktu, Ibu akan melakukan pengamatan dan memanggil Vida kembali untuk menanyakan apakah ada perkembangan pada diri Vida. Apakah ada perkembangan atau tidak. Oke, apakah Vida bisa? Bisa Bu. Mungkin cukup sekian konseling pada hari ini. Saya harap konseling pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan kita masing-masing. Ibu mohon maaf jika selama konseling mungkin Ibu berbuat salah kepada Vida. Ya, terima kasih ya Bu atas waktunya yang telah Ibu berikan kepada Vida, dan Vida juga minta maaf jika ada sikap Vida yang kurang sopan kepada Ibu. Baik, saya akhiri konseling pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vida pamit ya Bu. Ya, hati-hati ya Vida di jalan. Iya Bu.